Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Iluh Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam Tribun Timur Live Update. Hari ini Tribuners, KPU, Kejati, dan Polda Sulsel membahas potensi kerawanan pemilu. Untuk melihat seperti apa pembahasan selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Erlan di lokasi. Selamat sore rekan Erlan. Selamat sore rekan Lutfi dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, rekan Erlan mungkin dapat disampaikan kepada Tribuners terkait KPU, Kejati, dan Polda Sulsel membahas potensi kerawanan pemilu. Mungkin bagaimana kemudian indeks kerawanan pemilu atau IKP di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Baik, Tribuners, jadi dapat kami laporkan bahwa sejak pagi tadi hingga siang, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atau Kejati Sulawesi Selatan menggandeng beberapa lembaga yang turut terlibat dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang seperti Polda Sulawesi Selatan, KPU sebagai penyelenggara pemilu, dan Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu. Dan masing-masing ini dihadiri oleh seperti Ketua KPU Hasbullah, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, dan eh, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Wakapolda Sulawesi Selatan. Dan juga selain itu yang menjadi narasumber hadir pula sebagai peserta dari pimpinan media, baik itu media lokal maupun media nasional, dan juga dihadiri oleh jajaran Kejati Sulawesi Selatan melalui via dan juga para akademisi dan pakar politik di Sulawesi Selatan. Ada beberapa poin tadi yang sampaikan hal yang menarik. Ada masing-masing dari narasumber ini memaparkan terkait potensi kerawanan yang perlu diantisipasi di Sulawesi Selatan. Sebagaimana diketahui seperti dipaparkan tadi oleh Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan bahwa eh, ada beberapa daerah yang masuk indeks kerawanan pemilunya itu atau IKP-nya itu cukup tinggi di Sulawesi Selatan seperti Kabupaten Bulukumba, Jeneponto, dan Kota Parepare. Jadi tiga ini yang menjadi uh, hal pembahasan di forum diskusi tadi. Jadi perlu kami jelaskan sedikit bahwa IKP ini merupakan ada sistem peringatan dini untuk memetakan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi Ketua Bawaslu tadi memaparkan bahwa contohnya itu di KPU, eh, maksud kami di Kabupaten Jeneponto, kenapa masuk tiga besar indeks kerawanan pemilu di 2024, karena berdasarkan hasil temuan dari Bawaslu RI, Jeneponto terkait kasus sengketa yang diajukan oleh beberapa partai kemarin pada saat pendaftaran uh, peserta pemilu 2024. Dan di samping itu juga Tribuners, hadir juga Wakapolda yang memaparkan bahwa terkait pemilu mendatang jajarannya siap mengerahkan massa untuk melakukan keamanan untuk menyukseskan pemilu 2024. Namun ada hal yang menarik tadi yang disampaikan oleh Wakapolda Sulawesi Selatan bahwa meskipun
tenaga kesehatan dari Polda Sulsel sudah bekerja sama dengan pihak Sulawesi Selatan, tapi nyatanya SDM atau tenaga kesehatan yang disiapkan itu belum mencukupi, mengingat uh, banyaknya peserta atau kandidat dari masing-masing calon seperti calon legislatif, eh, calon DPD, caleg DPRI, maupun tingkat provinsi Sulawesi Selatan yang begitu banyak. Sedangkan kursi yang disediakan itu hanya sedikit, yang artinya bahwa ini berpotensi kemungkinan banyak caleg-caleg nanti yang ketika gagal melenggang ke parlemen itu dikhawatirkan stres atau gangguan jiwa. Sehingga dari Wakapolda tadi meminta kepada Kejati bila mana punya tenaga kesehatan agar ikut terlibat dalam memberikan sumbangsi atau tenaga dalam eh, kesehatan ini. Jadi seperti itu rekan Ilu. Baik, mungkin dari 3 daerah yang telah disebutkan yang memiliki kerawanan dalam pemilihan nanti atau kerawanan pemilu, yakni Jeneponto, Parepare, dan Bulukumba. Apakah hanya 3 ini yang kemudian dibahas dalam forum rekan Erlan atau ada fokus ke daerah lain mungkin yang sempat disebutkan? Baik, jadi masing-masing 24 kabupaten semuanya itu ada skornya, tapi yang paling tinggi itu adalah 3 daerah yang kami sebutkan tadi seperti Bulukumba, eh, Kota Parepare, dan eh, Kabupaten Jeneponto. Jadi masing-masing ada skornya, seperti di Kota Makassar itu dengan skor 42,7 yang artinya rawan sedang. Sampai Kota Palopo juga rawan sedang dengan skor 13,8. Kota Parepare 54,69 skornya dengan kategori rawan tinggi. Dan juga ada juga Kabupaten Bantaeng, Baru Bone yang masuk kategori rawan sedang. Untuk rawan tinggi itu Bulukumba, Kabupaten Endrekang, Goa masuk kategori rawan sedang. eh, Jeneponto rawan tinggi, kemudian Kabupaten Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pangkep, Pindrang, Sopeng, Sinjai, Takalar, Tanah Toraja, Toraja Utara, dan Wajo masuk kategori rawan sedang. Jadi semua 24 kabupaten ini dijelaskan tadi dalam diskusi rekan Daerah, Ilo. untuk 3 daerah yang potensi kerawanan pemilunya tinggi ini, Jeneponto, Parepare, dan juga Bulukumba, apakah ada solusi konkret mungkin atau tindakan yang akan dilakukan oleh KPU, baik KPU, Bawaslu, Kejati, dan juga Polda Sulsel? Baik, yang pertama itu yang ditekankan tadi oleh Bawaslu maupun Kejati dan Polda adalah salah satunya upaya untuk mencegah terjadi pelanggaran pemilu ataupun gesekan yang terjadi di masyarakat, bahwa penegakan keamanan kemudian juga semua elemen yang terlibat itu harus bekerja sama, terutama untuk penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu dan KPU yang sejatinya harus betul-betul netral dalam menjalankan amanah sebagai penyelenggara maupun pengawas pemilu 2024. Pun demikian dengan ASN, terutama karena di Sulsel ini ada beberapa daerah yang kemudian dilaporkan terkait oknum-oknum ASN yang eh, tidak netral atau melanggar netralitas sebagai aparatur sipil negara. Jadi begitu rekan Ilu.
Baik, rekan Erlan, terima kasih atas informasinya. Kami menunggu update informasi lainnya terkait bagaimana perkembangan jalannya pemilu 2024 kali ini. Terima kasih rekan Erlan, selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program kami. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.